Di sebuah desa yang tersembunyi di jantung hutan Kalimantan, hiduplah seorang dukun bernama Nyai Suri. Nyai Suri terkenal sebagai tabib yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dengan ramuan-ramuan tradisional yang diwariskan dari leluhur. Namun, di balik semua itu tersimpan rahasia kelam tentang bagaimana dia memperoleh kekuatan dan umur panjang. Nyai Suri dulunya adalah seorang wanita biasa yang hidup bahagia bersama suaminya, Jakatirta. Namun, kehidupan berubah ketika mereka menyadari bahwa Nyai Suri sulit untuk mengandung anak. Mereka telah mencoba segala cara, namun takdir seolah enggan memberikan mereka keturunan. Dalam keputusasaan, Nyai Suri akhirnya memilih jalan yang tak seharusnya ia tempuh. Dia memutuskan untuk mencari kekuatan gaib demi bisa hamil dan memperoleh anak. Di sebuah malam yang gelap gulita, Nyai Suri berkelana jauh ke dalam hutan untuk menemui seorang dukun sakti yang dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Dukun tersebut memberitahukan Nyai Suri bahwa ada satu cara untuk mendapatkan kekuatan dan kehidupan abadi, namun dengan harga yang sangat mahal. Dia harus menjalani ritual terlarang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ritual itu mengharuskan Nyai Suri untuk minum ramuan yang terbuat dari darah manusia, bunga-bunga mistis yang hanya tumbuh di malam bulan purnama, serta melakukan sebuah mantra kuno. Setelah melakukannya, Nyai Suri merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Dia memang memperoleh kekuatan gaib dan bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa. Namun, tak lama setelah itu, dia juga sadar bahwa dia telah berubah menjadi makhluk mengerikan yang disebut sebagai kuyang. Kuyang adalah makhluk yang dalam wujud aslinya berupa kepala perempuan dengan organ-organ dalam yang terurai, terbang mencari darah bayi atau perempuan hamil untuk bertahan hidup. Di siang hari, Nyai Suri tetap bisa berwujud sebagai manusia biasa. Namun, saat malam tiba, dia tak bisa mengendalikan dorongan untuk berubah menjadi kuyang dan terbang berkeliaran di langit desa, mencari mangsa. Setiap malam bulan purnama, suara mengerikan terdengar di langit desa. Orang-orang mulai ketakutan karena banyak wanita hamil yang mengalami keguguran secara misterius, dan beberapa bayi yang baru lahir ditemukan mati dengan kondisi mengerikan. Masyarakat desa pun mulai menyadari ada makhluk gaib yang berkeliaran di antara mereka, dan mereka menyebutnya kuyang. Desa menjadi penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Para wanita hamil dihantui oleh bayangan kuyang yang datang di malam hari untuk mencuri darah mereka. Mereka menutupi rumah-rumah mereka dengan bawang putih dan cermin, dua benda yang diyakini bisa menangkal kuyang. Namun, Nyai Suri semakin kuat. Semakin banyak dia memangsa, semakin besar kekuatannya. Suaminya, Jakatirta, mulai merasakan ada yang aneh dengan istrinya. Dia sering melihat Nyai Suri keluar rumah di malam hari, dan kadang-kadang di pagi hari dia mendapati istrinya terlihat lelah dan tak bersemangat. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk mengikuti Nyai Suri secara diam-diam. Malam itu, Jakatirta menyaksikan hal yang tak pernah dia bayangkan. Dia melihat Nyai Suri berdiri di tengah hutan, lalu dengan suara mantra yang tak dikenalnya, kepala istrinya terlepas dari tubuhnya, melayang-layang di udara dengan organ-organ tubuh yang menjuntai mencari mangsa. Jakatirta hancur melihat kenyataan bahwa wanita yang dicintainya telah berubah menjadi makhluk gaib. Dengan penuh rasa takut dan kebencian, Jakatirta memutuskan untuk menghentikan istrinya. Dia mencari seorang dukun sakti lain yang dikenal sebagai musuh dukun hitam untuk meminta pertolongan. Sang dukun memberinya beberapa benda magis untuk menangkap
dan menghentikan Kuyang. Malam itu, Jakatirta menunggu Nyai Suri kembali ke rumah. Ketika Nyai Suri kembali dalam wujud manusia, Jakatirta sudah menyiapkan perangkapnya. Dia memasang jebakan dengan mengelilingi rumah mereka dengan bambu runcing yang telah diolesi minyak kelapa yang didoakan, serta memasang cermin besar di setiap sudut rumah. Saat Nyai Suri hendak keluar untuk memangsa, dia terhalang oleh kekuatan magis perangkap tersebut. Dalam wujud Kuyang, Nyai Suri meraung kesakitan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Jakatirta memohon kepada istrinya untuk kembali menjadi manusia, namun Nyai Suri sudah terlalu jauh dalam kegelapan. Kekuatan jahat dalam dirinya telah menguasai sepenuhnya. Akhirnya, dengan berat hati, Jakatirta memutuskan untuk menghancurkan tubuh Kuyang yang mengerikan itu dengan cara membakarnya. Nyai Suri dalam wujud Kuyang terbakar dalam kobaran api yang dia nyalakan sendiri. Dia menjerit-jerit, meronta-ronta, sampai akhirnya tubuhnya menghilang dalam asap hitam pekat. Desa kembali tenang setelah malam itu. Namun legenda tentang Kuyang tidak pernah benar-benar hilang. Masyarakat desa percaya bahwa roh Kuyang masih berkeliaran, mencari jalan untuk kembali. Hingga kini, cerita tentang Kuyang masih diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda untuk mengejar kekuatan gaib tanpa memikirkan konsekuensinya. Di malam-malam tertentu, ketika angin berdesir di antara pepohonan dan bulan purnama bersinar terang, orang-orang percaya bahwa Kuyang mungkin masih berkeliaran mencari mangsa baru di antara manusia. Panyotang, legenda Kuyang adalah pengingat akan bahayanya ilmu hitam dan keinginan untuk melampaui batas kodrat manusia, seperti Nyai Suri yang akhirnya terjebak dalam kutukan abadi. Kuyang menjadi simbol peringatan bagi mereka yang mencoba menentang alam dengan cara yang tidak seharusnya. Kalimantan, dengan hutan-hutannya yang mistis dan kepercayaan rakyatnya yang kuat, masih menyimpan kisah-kisah yang menyelimuti banyak misteri yang tak terpecahkan.